Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan mencoba tahap demi tahap program metode canggih belajar tajwid. Siapapun akan bisa, insya Allah ya. Kita mulai dari suratul Baqarah. Sebetulnya saya inginnya dari surat-surat pendek, tapi kalau saya bikin surat-surat pendek kok YouTube saya nggak laku ya. Kenapa? Padahal bisa surat panjang itu kalau surat pendeknya sudah mampu. Bisa surat panjang kalau surat pendeknya sudah jelas. Dan belajar tajwid di surat-surat pendek itu lebih enak, lebih gampang. Membedakan mana idhar, mana idgham, mana ikhfa dan hukum-hukum yang lainnya. Tapi kendala yang ada, kalau saya buat pelajaran tajwid kadang-kadang juga nggak laku. Ya udah nggak apa-apalah, pokoknya mas saya buat aja. Mudah-mudahan ada yang suka dengan program ini. Kalau nggak ada yang suka ya lillahi ta'ala aja lah. Baik, kita coba suratul Baqarah ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan tentang ta'awud basmalah itu ada di suratul Fatihah nanti ya. Kajian tajwidnya. Nih ya. Alif Lam Mim. Kok beda Pak Ari? Ini yang atas itu cetakan Timur Tengah ya, atau cetakan Madinah. Sementara ini adalah cetakan yang dipakai di Indonesia. Coba kita lihat ya perbedaannya. Sama sih ya tuh. Alif Lam. Oh, di atas mimnya tidak ada tasdid. Bisa saja kalau yang belum biasa alama gitu ya. Ini itu ya bedanya. Jadi kalau cetakan Timur Tengah ternyata di sininya nggak ada tasdidnya tuh. Ini cetakan yang bawah cetakan Indonesia ya. Cetakan Timur Tengah nggak ada tuh ya. Ini apa hukumnya? Ibu dan Bapak bisa lihat buku hijau di halaman 41 ya. Di sana ada mad lazim harfi musyba. Memang nama ini kadang-kadang beda buku, beda nama. Saya kadang-kadang kalau ibu dan bapak pusing nama-namanya apalah arti sebuah nama, pokoknya mah saya selalu pakai metode seperti ini. Kalau di atas huruf ini ada alis, berarti panjangnya 5 atau 6 harokat. Kalau di atas huruf itu ada alif, berarti panjangnya 1 alif. Itu aja gampang. Dan membaca hal-hal seperti ini tuh seperti membaca bacaan itu ya, singkatan RRI, TNI gitu, dibaca apa adanya. Jadi jangan dibaca disambung seperti membaca Al-Qur'an pada umumnya. Jadi yang ada ini biasanya yang ada di awal surat ya, di ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ketiga. Nggak ada di tengah, ini di awal-awal. Nah, ini cara membacanya seperti membaca huruf asli apa adanya gitu ya. Jadi ini alif, lam dan mim. Jadi tanda di atas ini bukan sebagai tanda baca, tapi sebagai tanda bahwa huruf ini panjangnya 1 alis. 1 alis ini di sini adalah 6 harokat ya. Itu ya. Alif karena nggak ada tanda apa-apa, alif jangan dibaca panjang. Alif lam mim. Kenapa ini kok ada tasdidnya di sini? Karena nanti di sini ada huruf lam ya. Ini di sini ada alif lam. Ini alif lam itu kan lam gitu ya. Tuh. Lam mim tuh ya. Mim. Ini mim ketemu mim jadi idgham mimi gitu ya, diidghamkan. Makanya ada tasdidnya. Alif lam mim. Kajian lebih luasnya nanti dibahas ya saat membahas huruf-huruf aslinya ini. Itu ya. Jadi nanti di halaman 41 42 ada mad lazim harfi musyba. Itu yang huruf-huruf di atas hurufnya ada alisnya yang panjangnya 6 harokat. Ada lagi nanti halaman 41 nomor 9 itu ada mad lazim muhaffaf harfi. Nah, mad lazim muhaffaf harfi itu yang panjangnya 1 alif. Hurufnya cuma 5 ya. Itu adalah hayyun tohar. Ha, ya, tohar dan ro.
Hayyun Thahar itu di halaman 41 42 ya. Nah ini bahasannya. Alif Alif Lam Mim. Jadi di sini mad lazim harfi mushba mad lazim harfi mushba ya, yang huruf-hurufnya yang ada di awal ayat, di awal surat, ayat pertama, ayat kedua biasanya ya, ayat kedua paling banyak, ayat pertama utamanya itu yang panjangnya harus dibaca satu alis ini alis ini ya, yang satu alis ini satu alis ini panjangnya 6 harokat. 6 harokat atau 6 ketukan. Atau kalau dibagi 2, satu alif kan 2 harokat. Berarti 3 alif. Pak Hari di orang lain kok Ustadz lain bilangnya lain. Iya memang namanya kadang-kadang beda-beda. Malazim harfi mushba. Saya berpegang teguh pada buku hijau aja ya. Mad lazim harfi mushba. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tuh ini ada titik 3 ya. Sama ya, tuh cetakan Timur Tengah di atas, di bawah cetakan Indonesia, sama aja. Ya. Titik 3 ini artinya ibarat halte. Ini ada 2 halte, tapi kita tidak boleh berhenti di 2 halte, hanya boleh di salah satunya. Jadi kalau berhenti di sini bisa dzalikal kitabu la raib. Karena sudah berhenti di sini nggak boleh berhenti lagi. Di sini berarti fihi hudal lil muttaqin. Karena sudah berhenti di sini nggak boleh berhenti. Atau tidak berhenti di sini, berhentinya di sini. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu ya, titik 3 ini. Hanya boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Coba kita cermati ya perbedaan antara cetakan Timur Tengah dan cetakan Indonesia. Ini mad asli ya. Mad asli ya. Pokoknya ada yang ada berdiri panjang itu mad asli ya. Mad asli. Tapi selain di alif dan di hadomir, ini mad asli itu. Banyak berarti ya mad asli. Cuman permasalahannya cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah ternyata beda tuh, lihat. Makanya nggak salah orang yang bilang mad asli mad tobi, ya itu juga sih tuh. Karena apa? Ini kalau mengikuti cetakan Timur Tengah ternyata mad asli itu ya seperti mad tobi juga tuh. Fathah, setelah fathah ada alif. Sama kan nih mad tobi itu. Fathah, setelah fathah ada alif tuh ya. Dzalika. Jadi kalau ada orang yang bilang ini mad tobi, podo bae, sama aja. Dzalika. Tapi kalau kita mengacu kepada cetakan Indonesia beda. Tuh cetakan Indonesia yang namanya mad asli tuh fathah berdiri tuh, alif berdiri ya. Nah itu. Sementara kalau cetakan Timur Tengah tuh fathah dengan alif. Iya mad tobi kan? Memang mad tobi. Jadi ada yang bilang mad tobi boleh, ada yang bilang mad asli boleh, itu juga. Cuman supaya tidak rancu, mengacu kepada cetakan Indonesia, mana mad tobi'i? Mad tobi'i yang ada pasangannya. Mana seperti mana? Nah ini fathah dengan alif tuh ya. Kasroh dengan ya mati. Dhammah dengan waw mati atau waw sukun. Nanti ya, waw matinya di sini belum ada. Tuh ya. Jadi apa hukumnya? Daknya ada yang bilang mad tobi'i boleh, mad asli boleh. Dzalikal. Nah ini tuh cetakan Timur Tengah jelas. Ini namanya hamzah. Kayak tulisin ya. Nah ini namanya hamzah wasol gitu ya. Apa sih wasol tuh? Sambung. Maksudnya kalau disambung dia nggak bunyi. Tapi kalau nggak disambung berbunyi. Misalkan dzalika. Nah ini kan alkitabu ya. Alkitabu.
karena disambung dzalikal kitabu maka nggak dibaca. Paham nggak? Ini loh, nih ya. Ini dzalika tuh, dzalika. Nah, di sini jadi ada bunyi nih. Di sini jadi berbunyi a. Alkitabu gitu. Alkitabu kalau nggak disambung. Karena diwasol, karena disambung, alif ini nggak bunyi, maka disebut hamzah wasol. Dzalikal gitu. Dzalikal kitabu. Ini alif lam apa? Nah, ada beberapa ustadz nggak mau bilang alif lam karena ini bukan alif, ini hamzah. Tapi ya cari yang gampangnya aja ya. Karena ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah. Walaupun ini bukan ini bukan alif, ini hamzah ya. Gitu. Nanti dibahas ya apa bedanya alif dan hamzah. Gitu ya. Dzalikal alif lamnya alif lam komariah gitu. Kenapa alif lam komariah? Ciri gampangnya sama tuh ya, di atas lamnya ada sukun tuh. Ya. Apa tadi ini? Alif lam komari ya. Saya nggak mau pakai alif lam komari karena itu bukan alif, itu hamzah ya. Bodoh banget. Wis terserah itu mah ya, pokoknya mah kita cari kesepakatan para ulama aja sudah biasa galib namanya alif lam komari, alif lam samsiah. Walaupun ini bukan alif lam, ini hamzah lam gitu ya. Kita cari umumnya aja. Untuk mengenal alif lam komari ya mudah. Di antaranya di atas lamnya ada sukunnya ya, ada sukunnya. Tuh ya, di atas lam ada sukunnya. Gampang kan? Di atas lam ada sukunnya. Kalau di atas alif sih ada ini, karena ini nggak ada tanda apa-apa. Kalau dicetakan Timur Tengah ada sodnya tuh ya. Alif lam komariah. Kenapa terjadi di sini ada sukun? Alif lam komariah ini kenapa ada sukunnya? Itu sebagai akibat ya. Nomor 1 alif, 2-nya lam. Jadi alif lam. Huruf ketiganya tuh ya. Ini huruf pertama kan alif ya. Huruf keduanya lam. Urutannya ya. Alif lam. Setelah alif lam bertemu huruf komariah itu kaf. Gitu ya. Nanti dilihat di buku halaman 10, 11, 12 buku hijau. Kalau nggak punya buku, nggak pakai buku sama aja belajar itu. Yang pinter ustadznya doang gitu. Kalau ada bukunya semua akan pinter. Dan ada referensinya. Dan semua bisa ngajar. Bisa mengajarkan kepada yang lain. Itu hebatnya ya. Itu. Buku ini ringkas, singkat, dan jelas. Ada banyak buku yang lain nanti yang lebih tebal. Yang kadang-kadang bacanya aja bingung. Kita cari yang mudah-mudah aja lah. Karena usia kita juga sudah tidak muda lagi. Dibuat pusingnya jadi malah puyeng. Itu ya. Dzalikal kita. Sama aja tuh ya. Kita. Tak ini juga mad asli. Atau mad tobi'i podo bae boleh aja. Ini tuh patah dengan alif. Mad tobi'i kan patah dengan alif. Sementara cetakan Indonesia cukup patah berdiri atau alif. Mad tobi'i, mad asli, boleh juga ya. Mad tobi'i. Ada yang bilang mad asli, sama saja. Dzalikal kitabu la-nya apa? La ini patah dengan alif. Nah ini yang dikatakan mad tobi'i mutlak tuh ya. Itu nggak ada bedanya, semua bilang mad tobi'i. Kalau ini tadi kan ada yang bilang mad asli, ada yang bilang mad tobi'i. Walaupun semua kedua-duanya sama. Tapi kalau mad tobi'i yang ini di la sudah tidak ada perbedaan. Semua akan bilang itu mad tobi'i. Kenapa ini mad tobi'i di sini? Karena ini fathah dengan alif tuh ya. Dzalikal kitabu la, sama kan tuh, cetakan Indonesia sama, cetakan Timur Tengah sama, cetakan Madinah ya, Quran di Arab. Sekarang di kita juga banyak yang sudah punya ya. Pulang umroh, pulang haji atau beli di pasar Senen di Jakarta atau di mana banyak ya. Cetakan Timur Tengah, online juga bisa pesan cetakan Timur Tengah. Dzalikal kitabu la mad tobi'i. Roy-nya apa tuh? Roy ini roy ya.
Roy. Roy itu fathah. Fathah dengan alif. Apa hukumnya? Ini adalah harful lin atau huruf lin. Huruf lin. Lain ya, huruf lin. Lin itu kebayang nggak kita bikin roti, di adonan roti itu ada adonan roti ada rambutnya. Terus kita tarik gitu ya, pelan set gitu ya. Atau kalau saya sering bilang zaman baheula, zaman dulu di kampung gitu ya. Mungkin ada sekarang juga masih di kampung, di pesawahan ada tanah yang licin. Kita jalan tergelisir ser gitu ya, atau di mobil kan ada juga yang kayak gitu ya. Lin itu gitu. Harful lin. Kenapa terjadi? Huruf lin itu cuma 2. Berbaris fathah dengan ya mati atau berbaris fathah dengan waw mati. Ya hanya 2. Jadi harful lin itu kalau dia ya huruf lin itu hurufnya apa saja ya, misalkan lau tuh. Lau. Lai tuh ya. Huruf yang berbaris fathah tuh dengan waw mati atau ya mati. Bisa dipahami ya. Cuma 2 itu. Kalau Indonesia kan bahasa Indonesia banyak diftong. A dan I, ai. A dan u, au. A dan o, au. Ae gitu ya. Kalau Arab cuma 2 aja. Kecuali nanti ada huruf yang berbaris fathah, yang huruf-hurufnya berbunyi o, tafkhim yang tebal ya. Raw, so itu. Jadi harful lin itu huruf yang berbaris fathah yang bertemu dengan waw mati atau ya mati. Kapan jadi madlin? Nanti ceritanya itu mah. Madlin itu kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Nah ini misalkan Dzalikal kitabul la raib. Nah kalau dihentikan itu jadi madlin, madlain. Bahasan tentang madlin itu ada di halaman 42 buku hijau kita ya, nomor 10. Madlin yaitu wawu atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf yang hidup. Madlin ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan tidak ada madlin, tidak ada panjang. Misalnya yaitu tadi Dzalikal kitabul la raiba fih. Enggak ada madlin, adanya huruf lin doang, ya. Adanya huruf lin doang. Jadi madlin itu terjadi apabila dihentikan. Ini ya. Nih. Dzalikal kitabul la rai-nya lin. Karena ketemu satu huruf hidup ba yang dihentikan, berhenti membacanya, maka jadi madlin. Syaratnya setelah huruf linnya 1, sama seperti mad arif disukun. Setelah mad tobi'inya 1 huruf yang dibaca mati dihentikan. Kalau 2 lain. Dzalikal kitabul la raib. Karena dihentikan ada 2 hukum di situ. Ada madlin, madlain dan ada qalqalaku kubro. Kenapa jadi qalqalah? Karena ba itu bagian dari baju di toko atau qatbu jadin, bagian dari huruf-huruf qalqalah. Banyak ya, nih ya tenang aja ya, nggak usah terlalu pusing. Pokoknya ngerti mangga, ngerti tenaun-naun, yang penting mengikutin. Yang penting ngaji itu wajib hukumnya. Untuk pinter mah nggak wajib, tapi bagi orang yang ngaji, bagi orang yang belajar pasti pinter. Cuman ada tahapannya gitu ya. Dzalikal kitabul la raib. Karena sudah berhenti di sini tidak boleh berhenti lagi, gitu ya. Jadi kita hanya boleh berhenti di salah satunya. Karena udah berhenti di roib berarti di sini diteruskan fihi hudal lil muttaqin. Udah paham ya? Mana mad tobi'i, mana mad asli. Ada yang bilang mad asli, mad tobi'i podo bae, sama aja, memang sama aja tuh, lihat ya. Kalau cetakan Timur Tengah di atas jelas fathah dengan alif kan mad tobi'i. Jadi kalau ada yang bilang mad asli boleh, ada yang bilang mad tobi'i juga boleh. Fi kalau berhenti di sini fi-nya ini kasrah dengan ya mati tuh. Nah, bedanya cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah, cetakan Madinah ya. Di cetakan Madinah ini huruf mad itu nggak pakai sukun. Kalau cetakan Indonesia kan pakai itu ya. Kalau cetakan Indonesia pakai. Cetakan Timur Tengah nggak ada tuh ya. Iya nggak? Tuh cetakan Indonesia.
Yang cetakan Timur Tengah yang atas, yang bawah cetakan Indonesia. Tuh ya. Oh, saya mengambil kesimpulan, oh yang bacaan-bacaan panjang mad-mad itu tidak pakai sukun. Kalau cetakan Timur Tengah yang atas. Kalau yang bawah cetakan Indonesia, yang panjang itu yang ada bulatnya, yang ada sukun. Sukun tuh mana sih Pak Ari? Ini sukun nih. Ini sukun yang bulat ini sukun nih. Sukun. Sukun tuh kayak buah sukun bulat ya. Sukun. Gitu. Di cetakan Indonesia ada, cetakan Timur Tengah di atas nggak ada tuh. Oh, saya baru paham. Beda dengan huruf lin. Huruf lin mah ada tuh. Sama ada ya di huruf lin. Huruf yang berbaris fathah ketemu ya mati atau waw mati. Ya sukun atau waw sukun. Ada juga yang nggak mau bilang mati, maunya sukun. Ya boleh mana aja ya. Gitu. Fi-nya mad tabi'i. Kalau dihentikan, kalau berhenti membacanya jadilah mad arid lis sukun. Ya, kalau dihentikan di sini jadinya kalau tadi la roib madlin ya madlin roib kalau dihentikan. Begitupun pihi kalau dihentikan jadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Kalau berhenti membacanya, kalau dihentikan. Kalau nggak dihentikan jadinya apa? Ya jadinya matobi aja, hinya kosar, hinya pendek gitu. Sama, dalikal kita bula roiba, roinya lin, banyak kosar pendek kalau tidak dihentikan. Tapi kalau berhenti, dalikal kita bula roib, baru jadi madlin. Nggak dihentikan, dalikal kita bula roiba fi, berarti roinya nggak ada madlinnya. Adanya huruf lin sama kosar sama bacaan pendek. Pihi karena dihentikan jadi fi, jadi mad arid disukun kalau dihentikan. Enggak dihentikan juga, enggak ada mad arid disukunnya. Misalnya ya tadi itu karena kita sudah berhenti. Zalikal kitabul la raib. Berarti di pi-nya enggak boleh berhenti. Berarti enggak ada mad arid disukun di situ. Fihi hudal tuh. Fi-nya cuma sekedar matobi aja, satu alif, dua ketukan, dua harokat. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi adanya mad arid li sukun dan madlin adanya sesekali sewaktu-waktu apabila dihentikan saja. Kalau tidak berhenti tidak ada. Tapi umumnya di Quran itu banyak mad arid li sukunnya, banyak yang berhentinya ya. Itu umumnya. Huda ini tuh beda ya. Cetakan Indonesia tuh semuanya begini, tanwin itu sejajar. Cetakan Timur Tengah lain tuh. Ternyata cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah berbeda tuh di penulisan tanwin tuh ya. Kalau cetakan bawah cetakan Indonesia, Quran yang kita pakai di Indonesia umumnya pada umumnya pasti tanwinnya seperti ini semua. Tapi kalau cetakan Timur Tengah nanti beda-beda. Nanti kalau idgham kalau nggak salah idgham itu sama seperti cetakan Indonesia ya, nanti kita lihat. Hudan tuh beda ya. Ini saat membahas tentang idgham. Oh ternyata cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah berbeda tuh. Kalau cetakan Indonesia tanwin itu semua begini sama. Ya, mau idhar, mau idgham, mau ikhfa. Kalau cetakan Timur Tengah beda-beda. Ini tuh saat gini ini apa ya nulisnya sejajar ya apa ya? Yang sejajar yang mana ya? Pokoknya seperti itu. Kalau idgham gini tuh. Tapi idghamnya ini idgham bila gunnah. Tuh, hudal. Ya. Sebetulnya gampang sih ya. Maksudnya apa? Kalau cetakan Timur Tengah kan kalau nulisnya sungsang seperti ini, oh berarti yang dibacanya satu. Yang dibacanya satu. Jadi hudal gitu ya, gampang. Nah, cetakan Indonesia rumus yang gampang, setiap tanwin menemukan tasdid, tanwinnya baca satu, huda sama aja sih, ya. Beda rumusnya aja. Tuh sama-sama ada tasdidnya ya. Cuman beda penulisan tanwinnya. Hudal lil muttaqin sama aja ya. Lil ini lam mati lam sukun, ini idhar ya. Idhar hukum lam mati. Hudal lil nyamber dan double karena ada tasdid ya. Lil muttaqi tadi sudah kita bahas ya. Ki ini matobi'i. Cuman bedanya kalau cetakan Timur Tengah di sininya nggak ada sukun.
Ya, sementara cetakan Indonesia, di cetakan Indonesia di sininya ada sukun tuh ya. Sama ya. Huruf yang berbaris kasroh, huruf yang berbaris kasroh bertemu ya mati. Nih kasroh ketemu ya mati. Lil muttaqina, nanya pendek, nanya kosor. Karena dihentikan maka jadilah mad arid lis sukun ya. Sudah ditulis ya tadi ya mad arid lis sukun ya. Mad 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 arid lis sukun tuh. Apa itu mad arid lis sukun? Kalau mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Oh ini tulisannya gini ya. Mad arid lis sukun. Mad panjang arido baris lis sukun yang berganti menjadi sukun. Jadi sewaktu-waktu aja apabila dibutuhkan, apabila dihentikan. Kalau nggak dihentikan nggak ada mad arid lis sukun. Sama seperti tadi ini. Madlin nggak ada kalau nggak dihentikan. Baru ada madlin kalau dihentikan. Itu ya. Mad arid lis sukun, madlin sifatnya sementara. Kalau berhenti membacanya saja. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Hudal ini patah tain ketemu lam ini idgham bila gunnah ya, di sini idgham bila gunnah. Diidghamkan, dileburkan, dimasukkan bi dengan la tidak, guna dengung tidak pakai dengung. Jadi jangan hudal, jangan ditahan, jangan didengungin. Hudal lil muttaqin. Kinnya mad arid lis sukun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh ya. Cetakan Indonesia alifnya seperti ini. Cetakan Timur Tengah ada sodnya di atasnya. Cetakan Timur Tengah di atasnya ada sodnya. Karena ini hamzah wasol. Artinya kalau disambung ini nggak bunyi. Ya, maksudnya disambung dengan ayat sebelumnya tadi. Karena nggak disambung, karena diwakop, maka ini bunyinya jadi a. A di sini jadi a allati. Sama ini allati, ini namanya hamzah wasol ya. Alladzi, ri-nya mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Kasroh ketemu ya mati. Tuh ya, ya matinya nggak ada, ya sukunnya nggak ada. Kalau cetakan atas, kalau cetakan Timur Tengah, atau kalau Quran cetakan Madinah. Alladzina yuk, sama aja di sininya mah ya. Yuk cuma neken doang, nggak ada hukum madnya. Alladzina yu'minu, tuh sama ya. Ini doma. Tuh doma ketemu waw sukun kalau cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya yang panjang itu. Tapi itu mad tabi'i. Karena doma dengan waw. Salah dong berarti kalau doma dengan waw sukun. Kalau untuk cetakan Timur Tengah. Karena sukunnya nggak ada. Kalau mati bisa paok. Setiap yang nggak ada tandanya berarti disebut mati. Boleh juga ya. Gitu. Jadi bahasanya nggak cocok juga kalau disebut sukun. Nggak ada sukunnya kok. Ada orang yang nggak mau bilang huruf mati, maunya huruf sukun. Orang cetakan Timur Tengah mah nggak ada sukunnya tuh. Alladzina yu'minuna, nanya kosar bi sama ini ya. Ini hamzah wasol. Tuh maksudnya apa? Kalau disambung, kalau diwasol nggak bunyi bil goibi. Tapi kalau nggak disambung al goibu berarti ya nanti kan. Ini kenapa jadi bil goibi? Karena kemasukan huruf bi, huruf jar. Alladzina yu'minuna bil goinya apa tadi? Sudah tahu ya? Iya huruf lin karena patah dengan ya sukun ya mati itu. Alladzina yu'minuna bil goibi wa yuki. Tuh ki ini juga sama mad tabi'i karena kasroh, huruf yang berbaris kasroh ketemu ya mati. Atau sebelum ya mati ada kasroh, ada yang dibalik begitu, boleh juga, sama aja sih ya. Itu prinsipnya sama mad tabi'i juga. Wa yuqimu, maunya juga mad tabi'i doma dengan waw sukun tuh mad tabi'i ya. Mad tabi'i tulisan mad tabi'i tahu ya? Mad tabi'i, mad tabi'i, iya.
Matobi itu unsurnya 3. Berbaris fathah. Berbaris fathahnya di sini yang tadi yang ada ya. Berbaris fathah dengan alif. Yang tadi ada. Di sini adanya berbaris kasroh ya. Berbaris kasroh dengan ya mati. Ini matobi ya. Matobi itu berbaris kasroh dengan ya mati ya. Tuh ya mati. Kalau cetakan Timur Tengah nggak ada matinya ya, nggak ada tanda sukun. Berbaris domah tuh dengan waw mati. Kalau cetakan Indonesia kan ada waw sukun. Itu berbaris fathahnya sebelumnya tadi ya. Jadi 3 matobi itu. Berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, berbaris fathah dengan alif. Atau ada juga yang dibalik. Sebelum ya mati ada kasrah. Sebelum waw mati ada domah. Sebelum alif ada fathah. Boleh mana aja begitu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, ini alif lam samsiah. Gitu tuh. Itu ya. Ada ustadz yang nggak mau pakai alif lam karena ini bukan alif, kata ini hamzah. Iya benar hamzah wasal. Tapi kita cari yang umum aja lah, yang gampang ya. Yang gampang gitu. Walaupun itu hamzah wasal, karena dia apa bedanya hamzah wasal tuh? Hamzah wasal kalau cetakan Indonesia sama aja alif dan hamzah tuh. Sama aja. Tapi cetakan Timur Tengah beda. Mana alif mana hamzah beda gitu ya. Apa sih Pak Adi maksudnya alif dan hamzah? Iya, alif itu umumnya sebagai pemanjang, sebagai huruf mad. Sementara yang hamzah itu yang hidup, huruf hidup ya. Huruf berbaris, huruf dibaca. Itu nanti pembahasan panjangnya nanti ya. Nih wa yuqimunas ini alif lam samsiah, cirinya gampangnya sama ya, cetakan Timur Tengah dengan cetakan Indonesia sama aja. Tuh, di atas lam ini tidak ada apa-apanya. Tuh kan tidak ada apa-apanya kan? Sama. Ya. Ini kok beda? Ini ya kalau cetakan Timur Tengah kan ini hamzah wasal ditandai dengan shad. Kalau cetakan Indonesia sama aja, alif sama ya, hamzah wasal sama, hamzah sama. Kalau cetakan Timur Tengah beda. Nah, kenapa ini alif lam samsiah? Alif lam tadi ada alif lam. Nah ini kan. Kalau tadi di sini alif lam komariah tadi ya. Ini alif lam komariah. Tuh mana bedakan? Bedakan ya. Beda antara alif lam komariah dan alif lam samsiah. Kalau alif lam komariah di atas lamnya ada sukunnya, ada sukun nih sukunnya, ini sukun. Kalau alif lam komariah ada sukunnya, ya. Kalau alif lam samsiah tidak ada apa-apanya, tuh, ya, gampangnya gitu. Alif lam komariah, alif lamnya dibaca, samsiah tidak. Kenapa bil ghaibi alif lam komariah dibaca ada sukunnya? Tinggal ngitung 1 alif 2 lam. Ya, alif lam. Setelah alif lam ketemu huruf komariah. Huruf komariahnya mana? Ini agin tuh, agin. Ya. Begitupun alif lam samsiah. Alif lamnya nggak dibaca. Kenapa nggak ada tanda bacanya? Kenapa nggak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shad. Dilihat ya buku hijau halaman 10, 11, 12. Jadi yang menyebabkan alif lam itu dibaca atau tidak dibaca bukan kebetulan, ada ketentuannya. 1 ini alif lam tuh. Nah ini huruf ketiganya. Alifnya huruf pertama, lam huruf kedua, huruf ketiga ini penyebabnya. Tuh. Ini kan huruf ketiganya tuh. Karena gini bagian dari huruf komariah. Dilihat halaman 10, 11, 12 ya. Huruf komariah ada di situ. Ya bagi hajaka wahab akimah. Ya, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah gin, maka sebagai konsekuensinya di atas lamnya ada sukunnya. Begitupun ini alif lam ini nggak dibaca karena nggak ada tanda baca, adanya tasdid. Kenapa terjadi? Karena setelah alif lam huruf ketiganya shad. Gitu. Huruf samsiah ada 14, ta, sa, dal, ra, ro, zai, sin, shin, shad tuh, shad ada kan? Shad, ta, ta, lam, nun. Enggak hafal, enggak penting banget sih kalau nggak mau ngajar mah. Yang penting mah ini dibaca ada sukunnya, ini nggak dibaca, gampang. Lupa namanya tenan naon, yang penting mah bacanya bener aja bil ghaibi wa yuqimunas, jangan wa yuqimunal, jangan dibaca L-nya.
Bener bacanya udah selesai. Kecuali mau ngajar ya. Tapi nggak ngajar juga pintar mah boleh juga. Wa yuqimunas shalat tuh. Ini mad asli gampang. Cetakan Timur Tengah bikin bingung kalau yang nggak biasa. Orang akan baca wa yuqimunas sholawata. Salah nggak? Salah. Kenapa? Nggak terlalu salah juga karena ini tulisannya begitu tuh. Ya nggak? Karena tulisannya begitu. Nggak terlalu salah juga karena tulisannya begitu. Tuh. Wa yuqimunas sholawata. Padahal harusnya itu ternyata di atas wawunya nggak dibaca. Gitu. Kan nanti ada loh yang wawunya dibaca, ada yang enggak gitu. Nanti kita bedakan ya mana yang dibaca mana enggak. Di antaranya ini. Tuh. Di atas wawunya ada fathahnya. Di atas wawunya kalau cetakan Timur Tengah ada alifnya, patah berdiri gitu maksudnya ya kayak alif tuh. Sementara kalau cetakan Indonesia mah gampang tuh dicetakan di lamnya ada langsung aja. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wanya kosar pendek, minyak kosar sama aja itu ya. Antara cetakan Indonesia dengan cetakan Timur Tengah di sini mah sama aja. Ini gunnah. Huruf gunnah ada 2, mim dan nun bertasydid. Di buku hijau halaman 13 ya. Wa mimma. Nah ini mad tabi'i patah dengan alif. Sama tuh patah dengan alif. Sama ya kalau cetakan Timur Tengah juga. Wa mimma razaq. Ini qalqalah merah tuh sama aja. Dimerahin karena huruf-huruf merah ini kalau di Quran warna kami yang kami miliki adalah qalqalah. Tapi Quran warna yang lain qalqalahnya mungkin warnanya beda. Di sini merah yang qalqalah. Wa mimma razaqna, nanya mad asli. Ada yang bilang mad tabi'i sama aja karena ini mad tabi'i juga tuh patah dengan alif kan. Wa mimma razaqnahum hukum mimati. Mimati. Nah, ini dilihat nanti mulai buku halaman 28 buku hijaunya ya. 28, 29, 30 itu hukum mimati. Mimati ketemu ya itu idgham hukum mimati. Yun tuh ya. Kalau cetakan Timur Tengah gak ada sukunnya tuh kosong. Di sini ada sukunnya. Tuh itu bedanya ya. Itu. Jadi yun yunfiqun. Cetakan Timur Tengah jadi gampang. Oh yung n-nya jadi dibaca. Yung dibacanya cuma enggak n. Yunfiqun. Kunnya itu sama ya. Kalau cetakan Indonesia ada sukunnya, cetakan Timur Tengah enggak ada. Sama-sama dari sukunnya fikun, kunya mantobi karena doma dengan waw mati atau waw sukun. Karena bertemu satu huruf hidup dihentikan, maka jadilah mad rilis sukun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak berasa, bertiga ayat tuh 42 menit ya. Kita teruskan nanti. Ini dulu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.